mempersulit gitu loh. Karena tindak pidana pencucian uang itu kan harus pembuktian terbalik. Nah, kalau pembuktian terbalik, bukan sining kita dong yang harus membuktikan. Lah, uang lu dari mana? Justru uangnya si pelapor dong harus dikasih tahu. Uang pelapor tuh dapat dari mana sehingga terkumpulnya sekian miliar dan untuk apa, kan begitu. Benar, Bang. Kan siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Nah, itu dia. Iya. Makanya pernah saya bilang, kenapa sih yuk teman-teman Komnas HAM turun dong. Yuk teman-teman Komisi 3 DPR RI turun dong, kan gitu. Iya, Bang. Itu ada loh orang mau ngebongkar sesuatu, teriak-teriak. Kenapa sih nggak ada yang dianggap gitu loh. BPOM-nya kan, jangan malah jadi oknum-oknumnya malah ikut-ikutan, kan jadi lucu jadinya negara kita ini. Ya kan? Jadi Ya, betul, seragam betul. itu digunakan untuk sesuatu hal abuse power, tapi tidak ada berani yang nangkap, kan susah jadinya kita. Iya. Iya, Bang. Itu. Jadi ada apa ini? Jangan kita bilang ada mafia hukum, ada namanya mafia peradilan, tapi mafia skincare kalian dia. Iya. Mafia tanah, betul nggak? Betul, Bang. Nah, kok mafia skincare kalian diam? Betul nggak? Ya, seolah-olah kasus mafia skincare sejauh ini itu dianggap remeh ya, gitu. Itu kenapa beberapa pakar hukum itu banyak yang bersuara mengenai hal ini, gitu. Mereka menyuarakan, vokal, gitu. Ini gimana sih kelanjutannya kisah dari kasus persingkaran Indonesia ini, gitu. Kemudian dengan bertele-telenya ya, kasus persidangan yang harusnya itu sudah P21 sejak lama, namun ditambah masa penahanan oleh dari Nikita Mirzani sendiri gitu ya, oleh pihak kepolisian, oleh pihak penyidik ya, dari 40 hari jadi 60 hari, kemudian ditambah jadi 30 hari gitu. Hal tersebut tentu ya, dari awal penangkapan Nikita Mirzani yang terkesan terburu-buru itu aja itu udah aneh banget. Kemudian penambahan penahanan dari Nikita Mirzani yang terus bertambah. Nah, triggernya sendiri dari pakar hukum menyebutkan itu kenapa belum P21 itu berarti karena kurang bukti ya gitu. Jadi gimana ceritanya nih ya? Terlapor ini tuh ditahan sampai detik ini kalau buktinya itu sampai sekarang memang belum lengkap gitu. Itu gimana gitu? Bagaimana nih sikap atau juga hak asasi dari NM sendiri nih sejauh ini ya? Kalau memang buktinya itu belum terkumpul, belum jelas, kemudian pelimpahan berkasnya terus ditolak gitu ya oleh pengadilan karena kurangnya bukti segala macam gitu. Kenapa terduga pelaku yang katanya TPPU gitu ya, katanya pemerasan segala macam itu ditahan sampai detik ini gitu. Nah, dari Bang Togar tadi itu menyatakan pernyataannya bahwa kalau memang belum P21 berarti pasalnya atau pasal yang kemarin dituduhkan yaitu pemerasan, pengancaman, itu ya berarti belum terpenuhi dong gitu loh. Dan kalau memang pihak kepolisian sendiri ya mengacu di pasal TPPU gitu, misalnya sejauh ini dibahas gitu ya, harusnya ya si pelapor pun ya yang katanya mengalami pemerasan dan lain-lain itu juga harusnya diperiksa gitu. Diperiksanya apa? Yang pertama, uangnya dari mana? Kemudian indikasi pemerasannya di mana? Pemaksaannya di mana? Kan seperti itu kan harusnya. Bahkan nih kasus ini tuh selain menjadi konsumsi nasional, itu sudah menjadi konsumsi internasional loh. Bahkan nih ada sebuah statement ya dari Ibu FS ya, menyatakan bahwa NM ini katanya tidak akan bebas. Kok bisa ya? Ada statement seperti itu. Ini ada apa nih gitu? Dalam hukum yang termasuk di pencucian uang itu hanya terkait narkoba, lalu korupsi, lalu suap. Betul, Bang. Suap. Iya, Bang. Memang ada dikatakan pidana lain. Nah, pidana lain ini kan di dalam undang-undang TPPU tidak disebutkan apakah itu pemerasan atau pengancaman. Itu loh maksudnya tuh. Iya, Bang. Agak miris ya, Bang ya. Agak aneh. Iya. Benar. Jadi kalau di 368 369
Mungkin nih kita nggak ditahan karena kan di bawah 5. Saya sendiri juga dari awal heran, kok TPPU-nya disangkutin gitu loh. Karena setahu saya TPPU itu tadi hanya narkoba, gratifikasi atau suap ataupun korupsi. Jadi apakah bisa kita mengatakan bahwa TPPU ini, maaf ya, akal-akalan aja bang? Saya juga nggak ngerti kenapa si pengacaranya mendorong saksi yang namanya inisial O dan S. Harusnya kalau yang dimaksud perkara itu kan ajas pemberat, ajas pembuktiannya kan dari pelapor. Selama pelapor itu memiliki bukti-bukti kuat, saksi-saksi fakta yang kuat, ditambah adanya keterangan ahli, adanya surat-surat, saya rasa tidak akan serumit ini. Dimana kita tahu yang namanya ajas untuk peradilan itu adalah ajas yang murah, singkat, dan juga cepat. Jadi kalau yang hari ini kita dipertontonkan 20 plus 40 plus lagi 30, hampir 90 hari, alasannya seperti masih lagi mencari. Nah ini memang kita juga sebagai masyarakat, apalagi kita yang ngerti hukum, itu sangat menyayangkan. Kalau memang masih belum, kenapa sih? Kan ada juga tuh walaupun tersangka masih bisa bebas, masih bisa beraktivitas tanpa adanya upaya paksa, yaitu dalam tahanan. Itu kalau memang kita bicara tentang saksi. Dan kalau saksi tidak hadir atau tidak datang diminta patut oleh pihak penyidik, otomatis yang tadi rekan bilang pasti akan mendapatkan satu sanksi, bahkan bisa ditambahkan pasal menghalang-halangi penyidikan, gitu loh. Oke, coba kita lihat ya komentar atau juga tanggapan warganet mengenai VT berikut tadi. Pasal TPPU ya, sekarang ini lagi dibahas nih, yang katanya ini pasal ini yang akan memberatkan Nikita Mirzani gitu. Yang memberatkan Nikita, dia pasal TPPU yang memberatkan Nikita ini katanya akal-akalan gitu ya, biar Niki itu bisa ditahan dan dibungkam. Buktinya sampai sekarang penyidik gak mampu menyajikan bukti dan ditolak mulu katanya gitu ya. Fake si abu-abu ngebet banget masukin penjerong katanya gitu ya, musuhnya ini itu biar bisa jualan bebas, kata si persepsi atau juga opini dari warganet, salah satu warganet tentang VT berikut ini yang membahas soal TPPU gitu. Gimana sih kalau menurut kalian tentang kasus ini ya? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Terkait belum lengkapnya ini, biasanya jaksa penuntut umum akan menilai terkait alat bukti yang ada. Kalau memang buktinya belum kuat, tentunya jaksa pasti dia mengembalikan berkas tersebut. Makanya disebut ada P18, ada juga P19. Kalau sudah lengkap, arti P21, harusnya P21. Berarti Nikita Mirzani harus diserahkan kepada pihak JPU atau jaksa penuntut umum beserta berkas perkaranya. Nah, ini biasa bolak-balik, itu hal yang wajar, hal yang biasa ketika berkas itu ke kejaksaan, kemudian kejaksaan menilai jika belum lengkap, maka dia wajib mengembalikan kepada pihak penyidik. Makanya itu diperpanjang. Kira-kira begitu, Bapak. Masa perpanjangan memang ada diatur tadi, saya bilang dalam pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu kalau dalam polisi itu kan ditahan selama 20 hari. Kemudian diperpanjang biasanya itu 40 hari. Jadi total 60 hari. Jika sudah 60 hari kemudian buktinya belum cukup kuat juga, maka tersangka siapapun itu harus dilepas oleh pihak kepolisian kalau memang itu tidak lengkap. Berarti harus SP3. Makanya ini sebetulnya masih ada peluang untuk pengacara Nikita Mirzani, peluang untuk bisa mendapatkan SP3 jika memang bukti-bukti tersebut tidak kuat. Demikian kira-kira. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Harusnya 60 hari penahanan kemarin itu Nikita Mirzani itu harusnya sudah bisa bebas ya gitu, karena pelimpahan berkasnya itu terus ditolak ya, dari P18, 19 sampai harusnya P21, harusnya udah P21 nih, tapi ya pada kenyataannya harus ditambah 30 hari lagi gitu.
itulah yang menjadi trigger para pakar hukum ini ya, para advokat itu bersuara gitu loh. Harusnya NM ya harusnya memang dibebaskan gitu ya, harusnya SP3 gitu loh, harusnya memang sudah bebas gitu ya gitu. Nah, ada sebuah video yang beredar ya baru-baru ini bahwa tanggal 14 Mei itu akan ada pemanggilan atau panggilan untuk RG di Polda Metro Jaya katanya terkait dugaan kasus skincare. Mari kita kawal ya gitu. Apa di triggernya? Kira-kira kasus skincare di bagian mana gitu ya? Coba kita lihat nih video berikut ini. Klien kami itu tidak pernah menjual produknya di e-commerce dengan ada jarum-jarumnya. Oke. Dia menjual pakai voucher. Lalu kemudian yang membeli itu membawa voucher itu dan mendapat perlakuannya di klinik. Statement dari kuasa hukum RG ini dianggap sangat berbeda dari statement yang pernah dikeluarkan oleh RG sendiri ketika ada di sebuah rekaman suara yang sudah beredar sebelumnya ya. Coba kita dengar juga. Aku tuh jual treatment juga kalau live, tapi biasanya yang treatment itu yang jelasinnya suami aku yang produk. Nah nanti pasiennya datang ke rumahnya bawa barang, dikirim barangnya, terus dikirim barangnya, treatmentnya tuh nanti di klinik yang semua cabang, kayak gitu. Nanti tuh mereka tuh datang bawa alat itu, terus nanti mereka tuh di treatment di klinik. Tapi ya udahlah, itu mungkin dari tim aku kelolosan juga, aku nggak ngerti kayak gimana. Kelolosan, ada kata-kata kelolosan ya dari tim katanya. Bahwa kuasa hukum dari RG menyatakan bahwa kliennya ini tidak pernah menjual alat ya, sebut aja alat ya, itu di e-commerce. Namun pernyataan yang pernah dikeluarkan oleh RG melalui rekamannya bersama Mail ketika itu bahwa memang pernah menjual, katanya ya, dugaannya pernah menjual alat tersebut di e-commerce kemudian dibawa ke klinik ya. Kalau memang ya, kalau dilakukan treatmentnya itu oleh kliennya sendiri, oleh pelanggannya sendiri, tentu itu sangat salah, itu tentu salah besar gitu ya, karena memang harus dilakukan di sebuah klinik dengan tenaga medis yang profesional ya gitu ya, di klinik lah intinya gitu. Namun yang jadi pertanyaan nih dari caption ini juga jelas banget pertanyaannya, alat yang dimaksud itu apa? Alat yang dibawa itu apa? Dapatnya dari mana? Kalau memang tidak dari belanja gitu ya, atau beli gitu, dapatnya dari mana gitu? Kalau misal si customer ini datang ke klinik membawa alat gitu ya, yang dimaksud adalah sebuah dugaannya ada sebuah sebetulnya skincare yang katanya mengandung Jarsun ya ketika itu ya, yang sempat diklaim, sempat disampaikan oleh Nikita Mirzani, yang tentunya ini juga patut dipertanyakan, yang harusnya juga memang patut diproses. Itu kenapa ada pemanggilan pada tanggal 14 nanti gitu ya. Kita tunggu aja, kita akan kawal nih perkembangan kasus seperti apa gitu ya. Dalam tidak ada ya, kalaupun ada hanya sebatas kenal sama tersangka NM, IM, kenal, itu aja. Tetapi terhadap pembuktian kejahatan mereka tidak ada. Ya, lebih kepada dua saksi lain. Ya, terhadap inisial O dan inisial S. Seperti itu. Jadi, kuasa hukum dari RG ini sampai detik ini tuh mendesak dan mau mengupayakan agar Dr. O, kalian pasti tahu ya, aku maksud ini, Dr. O dan Dr. S ini mau menjadi saksi dari RG ini ya gitu. Ya tentunya mereka menolak dong gitu. Jerih payah susah awal ya gitu untuk mengungkap sebuah kebenaran itu ya akan sia-sia kalau memang mereka mau menjadi saksi gitu dari dugaan pelaku mafia skincare yang sejauh ini memang akhirnya bisa menahan Nikita Mirzani hingga detik ini gitu. Kebebasan dari Nikita Mirzani itu terenggut gitu loh. Masa iya sih Dr. O dan Dr. S ini mau menjadi saksi untuk memberatkan Nikita Mirzani? Menunggu dulu buat terlapor ini untuk jadi tersangka dulu, baru akhirnya bisa Bukan seperti itu. Menunggu agar penyidik memanggil kembali si saksi dengan inisial O dan inisial S untuk dimintai keterangan.
berdasarkan petunjuk jaksa. Menurut kami seperti itu. Tapi itu belum terjadi berarti Bang? Belum terjadi, sehingga dilakukan perpanjangan 3 bulan lagi. Ya, kalau sudah terjadi, itu udah video satu. Seperti itu. Berarti Jadi menurut kuasa hukum dari RG yang menghambat kasus ini segera dilimpahkan ke tahap P21 itu karena Dr. O dan Dr. S ini juga menolak untuk menjadi saksi gitu ya. Yang katanya kuasa hukum dari RG ini menyatakan itu adalah sebuah anjuran atau instruksi dari pengadilan gitu. DRG sendiri meminta agar penyidik kembali memanggil 2 orang itu ya? Oh iya dong, karena kami kan sudah dipanggil, pihak klien kami sudah dipanggil, saksi-saksi klien kami sudah dipanggil, tinggal saksi yang seharusnya yang dilaporkan oleh klien kami terhadap 4 peristiwa hukum tadi yang kami sebutkan itu belum dipanggil, seharusnya dia dipanggil. Nah akhirnya kalau sudah dipanggil, saya yakin, ya terhadap yang 2 yang sudah tersangka tidak ada masalah, ya, seperti itu. Ada tambahan bukti lagi mungkin yang mau dikasih ke penyidik Bang? Gimana? Ada tambahan bukti lagi yang mau dikasih ke penyidik? Untuk yang mana ini? PMD atau Medan? Enggak, yang kasusnya Ya, oke lah. kita. Jadi seperti itu ya, katanya hambatan versi dari pihak RG itu karena Dr. O dan Dr. S itu tidak mau dihadirkan untuk menjadi saksi gitu. Apa sih sebenarnya penjelasan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya ya, kenapa penahanan Nikita Mirzani itu diperpanjang lagi menjadi 30 hari ke depan? Maka terhadap tersangka dugaan tindak pidana pengancaman, kemudian pemerasan melalui media elektronik, dan atau pemerasan, dan atau tindak pidana pencucian uang atas nama tersangka saudara IM Uyong ya? ya, dan Gimana nih kelanjutan kasus ini sebenarnya? NM berdasarkan surat perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka mulai hari ini tanggal 2 Mei 2025 terhadap kedua tersangka dilanjutkan penahanannya dalam periode 30 hari ke depan dalam proses penyidikan di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Kemudian saat ini penyidik terus melakukan atau melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum di surat P19-nya. Kemudian penyidik Direktorat Reserse Siber minggu depan akan mengirimkan kembali berkas perkara. Ya, jadi perlu kami jelaskan bahwa di tahap 1, tahap awal penyidik sebelumnya mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian ada surat dari JPU bahwa ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh penyidik. Ada surat P18 dan petunjuknya secara rinci di P19 namanya. Kemudian dilengkapi dan minggu depan setelah proses pelengkapan itu maka penyidik akan mengirimkan kembali berkas perkara ke JPU. Itu tahapannya rekan-rekan ya. Jadi proses penyidikan masih berlangsung oleh rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Ya, oke lah. Ini seperti itu ya, karena masih belum lengkap nih ya gitu dari P18 ke 19, kemudian dilimpahkan ke P21 namun ditolak. Itu kenapa penahanan untuk proses penyidikan Nikita Mirzani itu masih dilanjutkan gitu ya. Ya, aku nggak serta-merta mendukung Nikita Mirzani gitu. Even Nikita Mirzani nanti terbukti bersalah ya memang ya itu mungkin memang kesalahan dari Nikita Mirzani. Namun prosesnya ini kenapa seperti ini gitu? Kenapa bertele-tele? Kenapa tidak ada kejelasan yang pasti gitu? Kenapa bukti-buktinya belum terkumpul? Kenapa terlapornya ditahan gitu? Ini gimana sih sebenarnya gitu?
Ya, sebagai video penutup untuk updatean kali ini ada sebuah VT dari salah satu kreator yang mungkin bisa membuka mata kita semua dan bisa menambah wawasan kita ke depannya mengenai kasus ini harusnya seperti apa gitu ya. Ya, kebingungan ini mungkin juga kalian rasakan ya, bukan hanya aku gitu ya. Silahkan tinggalkan komentar kalian, tinggalkan opini kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini melakukan penahanan seharusnya yakin dengan adanya bukti-bukti di dalam perkara Pengacara Nikita Mirzani, Bang Fahmi Bahmid menyampaikan bahwa penahanan Nikita diperpanjang lagi 30 hari. Kabarnya Nikita sendiri merasa aneh ya, karena katanya polisi masih mencari-cari bukti tambahan, tapi kenapa dia sudah ditahan sejak awal jika polisi masih kurang yakin dengan bukti yang sudah ada. Nah, sebenarnya guys, dalam praktik di lapangan, hal-hal seperti ini bukan hal yang baru ya. Jadi perpanjangan penahanan sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 itu sering terjadi kok, bahkan ada yang lebih lama dari Nikita Mirzani. Tapi memang ya, secara logika hukum, kalau bukti sudah kuat dan siap dibawa ke persidangan, mestinya sih nggak ada alasan untuk menunda-nunda ya, apalagi ini kan kasusnya lumayan disoroti oleh publik. Dan seperti yang selalu saya katakan guys, bahwa penafsiran antara kepolisian dan kejaksaan itu bisa saja berbeda. Jadi polisi mungkin merasa cukup dengan alat bukti yang ada, tapi jaksalah yang nanti harus bertarung di pengadilan. Biasanya jaksa memiliki analisa yang lebih kompleks, karena jaksa bukan cuma sekedar menilai bukti, tapi juga apakah bisa dibuktikan secara hukum hingga bisa dipidana. Apalagi kalau rekaman suara yang jadi alat bukti utama itu ternyata ya dipermasalahkan legalitasnya. Nah, di situ juga mungkin jaksa pasti lebih berhati-hati guys. Nah, menurut kalian perpanjangan ini murni proseduralkah atau karena ada yang belum beres di alat bukti atau mungkin hal-hal yang lainnya? bingung mencari bukti. Kenapa masih cari-cari bukti gitu loh ya. Kalau kita bertanya-tanya, kenapa ya kasusnya Nikita Mirzani belum juga di P21 alias dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, padahal penahanan sudah diperpanjang beberapa kali? Jawabannya mungkin menurut saya ada pada pasal-pasal yang dipakai guys. Pada pasal 368 KUHP tentang pemerasan, lalu ada pasal 27B Undang-Undang ITE yang baru yang diubah pada tahun 2024. Dan bahkan ada pasal TPPU, semua itu butuh upaya pembuktian yang tinggi dan teliti guys. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam praktiknya guys, seringkali polisi dan jaksa punya penafsiran yang berbeda. Jadi polisi mungkin merasa cukup tapi jaksa belum tentu yakin, karena jaksalah yang akan maju di pengadilan dan harus meyakinkan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan secara sah. Jangan lupa guys, bahwa pasal 368 KUHP butuh unsur paksaan disertai ancaman kekerasan yang nyata dan real, bukan sekedar tekanan verbal atau sosial. Sementara pasal 27B Undang-Undang ITE menambah beban pembuktian, karena harus membuktikan bahwa distribusi informasi elektronik dilakukan dengan niat untuk memeras, bukan sekedar menyampaikan sebuah fakta. Nah, jadi bisa saja ya jaksa masih menganalisis apakah benar ancamannya memenuhi unsur kekerasan, apakah distribusinya memang dengan maksud memeras, dan apakah benar adanya aliran dana yang cukup signifikan untuk menarik TPPU. Jadi pada dasarnya belum P21 bukan berarti tidak ada bukti ya guys, tapi bisa jadi jaksa masih butuh waktu untuk memastikan bahwa semua unsur pidana terpenuhi. Karena penegakan hukum itu bukan lomba cepat-cepatan guys, tapi lomba akurat dan adil.